Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gafrah Ahmad Zidan dari kelas 10 IPA 2, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kingdom Plantae. Untuk pengertian dari Kingdom Plantae disebut juga dunia tumbuhan karena beranggotakan berbagai jenis tumbuhan. Semua organisme yang disebut tumbuhan bersifat eukariotik multiseluler dan sel-selnya terspesialisasi, membentuk jaringan dan organ. Tumbuhan juga memiliki klorofil, yaitu klorofil A dan B, sehingga mampu melakukan fotosintesis untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Kingdom Plantae terbagi dua, yaitu yang berpembuluh dan yang tidak berpembuluh. Untuk yang tidak berpembuluh, yaitu lumut. Tumbuhan lumut dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, lumut hati atau Hepaticopsidia. Umumnya, lumut hati dapat ditemukan pada tebing-tebing yang basah. Perkembangbiakannya terjadi secara vegetatif dan generatif. Secara vegetatif yaitu fragmentasi, pembentukan kuncup, dan pembentukan tunas. Sedangkan secara generatif yaitu peleburan sel sperma dan sel telur menghasilkan zigot. Contohnya Marchantia polymorpha, Marchantia geminata, dan Riccia fluitons, dan lain-lain. Yang kedua, lumut tanduk atau Anthoceropsida. Ciri khasnya lumut tanduk adalah mempunyai sporofil yang berbentuk seperti tanduk hewan. Umumnya dijumpai di sekitar danau atau sungai. Contohnya adalah Anthoceros orgentis, Anthoceros leuris, dan lain-lain. Yang ketiga ada lumut daun. Lumut ini memiliki susunan dan struktur tubuh gematofit dan sporofit yang lebih kompleks dibandingkan lumut hati. Selanjutnya, untuk tumbuhan Kingdom Plantae yang berpembuluh dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Untuk tumbuhan paku dibagi menjadi berikut. Yang pertama, ada paku purba atau Psilophytinae. Tanaman paku primitif karena tidak punya akar dan daun. Yang kedua, paku kawat atau Lycopodidae. Kelompok ini sering disebut sebagai tanaman lumut atau lumut gada karena sepintas menyerupai tumbuhan lumut atau lumut dekat tanah dan berdaun kecil. Tumbuhnya dekat tanah dan berdaun kecil. Yang ketiga, paku ekor kuda. Tumbuhan ini disebut sebagai paku ekor kuda karena sporofilnya tersusun atas tubuh berbentuk kerucut pada ujung batang yang menyerupai ekor kuda. Hidupnya di tempat yang lembab, contohnya Equiserum debile. Yang keempat, ada paku sejati atau Filicinae. Sebagian besar ditemukan di daerah tropis. Beberapa jenis dapat tumbuh mencapai ketinggian 13 meter atau lebih. Contohnya adalah Adiantum sp atau paku suplir dan Azolla pinnata atau paku sawah. Yang kelima ada paku air atau Hydropteridales. Tumbuhan paku yang hidup di air. Contohnya adalah Salvia natans atau paku sampan dan Marsilea crenata atau semanggi. Lanjut, yang terakhir adalah tumbuhan plantae berpembuluh yang berbiji. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Untuk yang berbiji terbuka ada 1. Cicadinae. Contohnya adalah Cices rumpi atau pakis haji. Biasa ditanam di dalam rumah dan berfungsi sebagai tanaman hias. Yang kedua ada Goinae. Dianggap sebagai tumbuhan primitif
karena punya spesies paling sedikit. Yang ketiga ada Coniferae. Ciri-ciri utamanya yaitu ada tajuk berbentuk kerucut. Anggotanya dapat berupa semak, perdu, atau pohon. Yang keempat ada Gnetinae. Cirinya antara lain batang berkayu, ada yang cabangnya banyak dan ada yang tidak bercabang. Bunganya berkelamin tunggal. Dan pembuahan melalui pembentukan serbu sari. Terakhir yang berbiji tertutup atau Angiospermae dibagi menjadi dua. Yang pertama ada monokotil. Cirinya sudah pasti berkeping satu, jumlah bunganya kelipatan 3, akarnya serabut, daunnya tunggal, dan tulang daunnya sejajar atau melengkung. Yang kedua ada dikotil. Cirinya bijinya berkeping 2, bunganya berkelipatan 2, 4, atau 5. Akarnya tunggang dan memiliki tulang daun menyirip atau menjari. Sekian penjelasan mengenai Kingdom Plantae dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.